Loving Parents, jumpa kembali dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini kami akan menyajikan tips pendek tentang bagaimana mendampingi anak-anak yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan pernikahan kita. Saya, Pendeta Arlianus Larosa. Loving Parents, kita masih berbicara tentang kualitas relasi orang tua dan anak. Di dalam episode yang lalu kita diingatkan bahwa kualitas relasi orang tua dan anak sangat berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan anak. Kita sudah membahas 3 kebutuhan anak, yaitu kebutuhan akan rasa aman, bernilai, dan kebutuhan anak untuk dihargai. Nah, mari kita bersama-sama mengasah kemampuan berelasi dengan anak melalui pemenuhan kebutuhan mereka. Jika Loving Parents berkenan, silakan sharing pengalaman di kolom komentar di bawah ini sehingga kita dapat saling belajar dan memperkaya pengetahuan parenting kita. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, Loving Parents, kebutuhan lainnya dari seorang anak selain rasa aman, rasa bernilai dan dihargai adalah kebutuhan anak untuk difahami. Untuk dapat memenuhi kebutuhan anak untuk difahami ini, kita perlu berproses untuk memenuhi terlebih dahulu kebutuhan anak akan rasa aman, bernilai, dan dihargai. Tanpa memenuhi 3 kebutuhan ini, mustahil kita dapat memahami anak. Selama ketiga kebutuhan tersebut belum terpenuhi, anak tidak akan merasakan dipahami oleh kita meskipun kita merasa telah memahami anak. Jujur, Loving Parents, memahami anak tidaklah mudah. Ada banyak hambatan yang menyertainya, seperti perbedaan usia, perbedaan cara pandang, perbedaan pengalaman, perbedaan cara berpikir, perbedaan pendidikan, dan mungkin ada perbedaan-perbedaan lain yang menghambat kita untuk memahami anak dan membuat anak merasa dipahami. Memenuhi kebutuhan anak akan rasa aman, bernilai, dan dihargai dapat menolong kita untuk menghadapi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak untuk dipahami ini, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul dalam pikiran kita sebagai orang tua. Seperti, mengapa anak saya tidak peduli dengan tugasnya? Mengapa mereka melakukan hal-hal yang merugikan diri mereka sendiri? Mengapa anak-anak tidak mendengarkan walaupun sudah berkali-kali diingatkan? Mengapa anak saya tidak mau berjuang ketika menghadapi kesulitan? Jika pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul di benak kita, maka itulah saatnya kita perlu belajar untuk memahami perilaku dan pemikiran anak-anak kita. Tapi bagaimana caranya? Mungkin ada yang bertanya. Caranya diawali dengan mengenali emosi mereka. Mengapa emosi? Karena anak-anak, remaja, atau sebenarnya mungkin kita juga lebih banyak didorong oleh perasaan daripada pemikiran. Pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya sudah sampaikan adalah hasil olah pemikiran, sehingga kita tidak akan dapat memahami anak jika kita fokus pada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Memberikan nasihat dengan kata-kata bijak seperti seorang motivator tidak akan berhasil. Sebaliknya, malah bisa membuat anak menjadi sebel, tidak suka dengan kita. Komentar atau nasihat yang baik seperti, kamu harus lebih menata ulang waktumu untuk belajar, atau jangan sia-siakan hidupmu dengan menonton atau bermain game terus. Atau, jika kamarmu bersih maka hati dan pikiranmu juga akan bersih. Atau, percuma kamu melakukan banyak hal-hal yang baik kalau kamu tidak memperhatikan dirimu sendiri. Semua nasihat yang bagus ini tidak akan dapat diterima oleh anak kecuali jika terlebih dahulu kita mengenali perasaan anak, mengenali perasaannya. Mengenali perasaan anak, mengkonfirmasi perasaan tersebut, dan kemudian menerima perasaan anak dapat membuat anak merasa difahami, sehingga akhirnya ia terbuka untuk berbagai
kalimat yang baik yang kita berikan baginya. Beberapa hal yang perlu kita hindari dalam rangka memenuhi kebutuhan anak untuk dipahami adalah: pertama, memberikan nasihat sebelum kita mengenal, mengkonfirmasi, dan menerima perasaannya. Kedua, menginterogasi. Percayalah, interogasi tidak akan membuat anak merasa aman. Ketiga, menyalahkan dan menuduh. Misalnya, dasar anak malas. Mulai hari ini kamu harus lebih disiplin dan memperhatikan tugas sekolah. Ketiga hal ini sama sekali tidak memberikan ruang untuk mengakui, untuk menerima perasaan anak. Dan ketika emosi atau perasaan anak diabaikan, ia tidak merasa aman, ia tak merasa bernilai, ia tak merasa dihargai, dan pastinya ia tidak merasa difahami. Cara terbaik untuk memahami anak adalah dengan mengakui emosinya dan memberikan kekuatan untuk menemukan solusi atas masalah atau persoalan yang sedang ia atau mereka alami. Beberapa hal berikut penting untuk dilakukan agar kebutuhan anak untuk difahami itu dapat terpenuhi, yaitu: pertama, memberikan perhatian dan pengakuan pada anak. Mungkin kita hanya mengatakan, oke, begitu ya. Lalu bagaimana menurutmu? Ini sesuatu yang sangat sederhana, sangat simpel dilakukan. Tetapi ternyata, loving parents, sulit membiasakan diri untuk memberikan respons yang sederhana seperti ini. Mungkin tanggung jawab sebagai orang tua begitu berat sehingga kita merasa perlu cepat-cepat mengoreksi perilaku atau pemikiran anak-anak kita. Ketika kita berhasil mengajak anak mengungkapkan perasaannya dan juga mengungkapkan pikiran bebasnya, mungkin pikiran liarnya, maka kita akan melihat bahwa mereka dapat menemukan solusi untuk permasalahan mereka sendiri. Kedua, mengenali dan menggambarkan emosi anak. Dengan dimengertinya perasaan anak, maka mereka merasa difahami. Apabila ada yang perlu kita koreksi atau diperbaiki dari tingkah laku atau pemikiran anak, disinilah kesempatannya. Dengan terlebih dahulu meminta izin, seperti, bolehkah papa atau bolehkah mama memberikan saran? Pertanyaan tersebut juga menunjukkan bahwa kita mau belajar memahami mereka. Percayalah, saat anak merasa difahami, ia akan membuka dirinya bagi kita untuk memberikan masukan-masukan. Loving parents, mari kita bangun relasi yang berkualitas dengan anak dengan memenuhi kebutuhannya untuk difahami. Tidak ada kata terlambat. Mulailah dari sekarang. Sebagai penutup, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam keluarga kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama-sama dengan anak-anak. Bila loving parents membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak-anak, silakan lihat acara Giku-Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.